Oke, biar cepat. Ini yang keluar tadi. Up. Ada seseorang yang melukis nama kamu, menulis banyak hal tentang kamu. Emang kamu orangnya ngangenin ya? Banyak cerita tentang kisah hidup kamu ya yang diterima oleh orang-orang di sekitarnya kamu tuh. Nggak tahu, pokoknya mungkin banyak kata-kata kamu di sini yang menyemangati ya. Entah siapapun, sahabat, keluarga gitu. Yang ketika kamu ngomong itu dijabah gitu. Terus kejadiannya itu hampir tepat gitu dengan apa yang kamu ucapkan. Ya. Sorry aku tuh gelap-gelapan buat videonya gitu karena aku suka menyendiri. Kalau terlalu terang agak gimana inspirasiku gitu ya. Aku suka di tempat yang redup. Oke. Ada the judgment, ada cahaya di sini, ada cahaya ilahiyah yang menyinari kamu. Apakah beberapa hari sebelum nonton video aku, kamu lagi kuat banget spiritualnya, kamu lagi suka banget memohon doanya gitu kepada Tuhan? Kamu lagi ada yang tirakat enggak? Atau menyempurnakan beberapa niat seperti bermeditasi, bermunasabah diri. Karena kamu akan diberkahi gitu. Kamu akan disuruh oleh semesta, pilih apa yang kamu mau. Seperti misalnya, kamu mau berdoa apa? Silakan. Jadi seperti semesta mempersilahkan kamu di akhir bulan ini untuk mendoakan diri kamu. Kamu tuh maunya apa? Kayak gitu energinya. Ya. Ada seorang wanita di sini yang memetik apel. Kamu mungkin akan memetik doa-doa kamu. Ya. Karena di sini ada tentang hal, ada rencana juga. Ini ada rencana. Kamu tuh ada rencana ya akan melakukan sesuatu hal. Akan mungkin kamu ingin menambah sesuatu kayak gini, kamu ingin memperluas usaha kamu gitu. Kamu lagi nulis schedule-nya, kamu lagi nulis harapan-harapan kamu atas apa yang kamu inginkan gitu. Dan kamu tahu gitu, ini ada keajaiban Tuhan yang akan bekerja untuk kamu gitu di atas keyakinan kamunya gitu ya, karena ada cahaya di sini. Kamu lagi bercahaya sekarang ya Taurus ya. Cahayanya cahaya batiniah gitu. Jadi nanti akan bersinar ke wajah kamu ya. Itu kalau misalnya banyak melakukan munasabah gitu ya, berdoa, beribadah, itu cahaya Tuhan itu jadi kayak lampu yang menyinari gitu kan, kayak matahari yang terbit di pagi hari, seperti itu ya sinar ketulusan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kamu termasuk, oh my God. Ini selalu sebetulnya nggak direncanain sih. Aku mau buka kartu yang mana, makanya aku tebarin. Ada spiritual connection juga. Aku nggak liatin, soalnya gambarnya cewek sama cowok ya kan. Ini vulgar. Aku simpen di sebelah sini. Simpen di mana ya? Sini aja. Ada ikatan spiritual. Aku nggak tahu kamu udah lepasin apa belum nih spiritual connection-nya. Ada di dua jalur ini. Again and again, dua jalur deh kayak. Ada dua laki-laki atau dua perempuan yang memperebutkan kamu gitu. Yang sekarang itu mulai kayak, Taurus, kamu itu ikatan spiritualnya aku gitu. Nah, udah kayak gini gimana nih? Kamu tuh kamu itu punya daya spiritual sama dengan aku kayak gitu. Dan ini mulai ada kecemasan, ada ketakutan yang dirasakan oleh energi dari luar. Itu. Ya. Yang pertama adalah energi yang kamu lakukan atas usaha kamu dalam mencari titik temunya diri kamu gitu. Lalu ada yang di sini sedih gitu banget. Energi yang di luarnya. Mungkin sambungan spesialnya kamu atau hubungan spiritualnya kamu yang di luar itu cemas banget karena ada demun. Ada ketakutan yang luar biasa, sedih gitu nggak ketahan sedihnya ya. Dan dia ngerasa nggak ada tempat untuk berteduh gitu. Ada seseorang yang kehujanan di sini ya. Dia duduk di bawah jamur gitu. Karena ini kan kartu Belanda ya.
jadi orang-orang Belanda gitu. Ya kan di tahun 1500-an. Jadi ada cerita di mana memang kamu vice life-nya dia. Nah, setiap hal aku baca. Daun yang jatuh aku baca, cecak juga dibaca. Yang dagang juga dibaca. Kupu-kupu yang lewat juga aku baca. Gitu. Jadi ya ini ada vice life di tahun 1500 tahun yang lalu lah. Kamu pernah dekat dengan orang itu. Itu yang disebut dengan vice life. Ya. Kalau kamu ada di dunia vice life, ya, kamu akan selalu berbaik sangka terhadap pasangan kamu walaupun memang misalnya sudah tidak bisa saling memiliki satu sama lain. Kamu sekarang mulai di antaranya ya beberapa mulai bisa menahan emosi aku lihat. Ada seseorang di sini yang memegang kepala kerbau gitu yang sedang marah. Kamu bisa menahan emosi. Ya, bisa juga seperti ini. Kamu bisa memberikan satu kenyamanan untuk seseorang. Kamu pernah punya mantan gitu. Misalnya si A, si B gitu ya, karena mantan kamu banyak. Dan hampir semuanya mirip gitu karakternya ya. Kamu bisa ngendaliin emosinya seseorang ini. Gitu. Cuman kamu di sini yang menurut dia gitu. Atau teman-temannya kamu di sini. Kalau ada kamu tuh enjoy gitu. Tenang gitu. Hati yang sakit yang banyak diintimidasi misalnya tiba-tiba ngobrol sama kamu tuh kayak hidup kembali gitu untuk beberapa minggu mungkin ya. Energi kamu bisa menerangi jiwa dia gitu. Jiwa siapapun, mungkin teman kamu atau pasangan kamu. Bahkan kamu pun selalu menenangkan kedua orang tua kamu gitu. Pinter nenanginnya ya. Oke. Ada Three of Swords dan lilinku padam. Ya. Lilinku padam, artinya di sini kamu harus banyak istirahat ya. Istirahat apa sih Marissa? Jangan terlalu capek memikirkan masa depan. Karena rezeki mah gak ketukar atau jodoh oge da jodoh oge moal katukar meureun nya. Gak ketertukar gitu. Insya Allah semua sudah tertulis ya di kitab rahasianya Tuhan semesta alam. Tuh, jadi emang akhir bulan ini diharuskan untuk kamu istirahat. Oke, makasih yang udah ngasih aku satu dus kupu-kupu gitu ya. Tapi yang aku ambil adalah warnanya ungu. Ungu melambangkan bahwa Anda adalah seorang yang punya kedudukan ya. Bahwa Anda adalah seorang yang punya nilai spiritual dan juga punya dari segi keturunan ya, kamu keturunan ningrat gitu. Kalau dilihat dari warna keindonesiaan, warna keindonesiaan. Ungu, kamu banyak mengambil jalan untuk sendiri, aku lihat. Banyak yang single parent. Tahun ini amannya kamu itu masih jadi single parent dulu. Tahun ini ya, atau bulan ini ya. Karena warnanya ungu. Makanya si warna ungu ini susah gitu nemuin pasangan hidup. Harus yang benar-benar tulus. Karena punya citra rasa ya dan jati diri yang kokoh. Yang bisa menjaga nama baiknya dengan baik-baik banget. Tidak semua orang bisa dekat sama kamu. Kamu itu ya, kalaupun misalnya orang sederhana juga kalau kamu sayang, kamu merasa dihormati, disayangi, gitu ya. Kamu akan bela-belain gitu. Kamu akan selalu jadi yang terdepan. Untuk siapapun. Teman, sahabat, keluarga gitu. Gitu. Jadi di sini kenapa sih ada warna ungu gitu? Karena mungkin di sini di tengah-tengah kartu tuh ada third party ya.
Ada yang mungkin ingin melamar kamu di sini aku lihat ya. Tapi ya mungkin kamu lebih nyaman sendiri. Lebih nyaman dengan keluarga kamu mungkin. Seperti itu dan kamu juga akan menemukan pasangan yang benar-benar satu warna yang sama. Artinya sama-sama suka berkorban, sama-sama suka menolong sesamanya, sama-sama ingin membahagiakan gitu ya. Bukan ingin dibahagiakan terus gitu, tapi sama-sama membahagiakan. Ya, di sini ada the Z. Kamu ingin bangkit dari semua ini, kamu akan bangkit loh. Ya, kenapa lilinnya habis gitu? Sumbunya ya, karena memang aku harus ganti dengan kupu-kupu untuk sementara waktu supaya kamu itu keluar dari kepompong. Udah nggak jadi kepompong lagi, Marisa. Udah nggak jadi kepompong lagi, Marisa. Jadi apa? Udah jadi kupu-kupu bisa terbang. Makanya mudah-mudahan kamu bisa pergi ke luar negeri jalan-jalan ya sana ya. Ambil koper kamu. Pilih tiket yang buat healing. Sekarang energinya healing ya di akhir bulan. Ya, kita lihat satu persatu ya. Ada kesempatan di sini, ada cinta. Kamu ada di tengah-tengah dua orang. Aku nggak tahu nih kamu tuh memilih yang mana. Yang satu mungkin setia, yang satunya mungkin tidak setia. Kamu milih yang mana? Yang setia atau yang tidak setia itu kan? Tengah-tengah kamu itu. Ya, sementara jawabannya tetap healing dulu. Ya, healing dulu. Oke, the bottom of the deck-nya di sini. Ada yang benar-benar belum bisa move on dari kamu dan ingin move on sama kamu, move on-nya malah. The bottom of the deck-nya. Ya, jadi ada the wheel of fortune ya, roda keberuntungan. Ada roda keberuntungan ya, the wheel of fortune. Ada seseorang di sini yang menatap kamu ya, penuh dengan rasa sakit. Jadi seseorang ini itu kan wajahnya melihat ke sini ya. Ini ada tupai. Tupai yang lihat ke kamera ya kan? Artinya dia lihat ke kamu ya. Kalau misalnya dia lanjutkan perjalanannya ke depan, di depan ada pedang. Jadi seseorang ini tuh sadar banget kalau ke depan gitu ya, berjalan sendirian gitu, dia akan menemukan banyak kendala tanpa kamu. Sedangkan dia melihat ada sisi keberuntungan kamu gitu, yang bisalah menjadi penyelamat dia gitu di saat situasi-situasi yang mungkin akan membuat dia terjebak dalam satu masalah. Energi kamu, kasih sayang kamu bisa mempondasi gitu. Bisa mempondasi sesuatu hal yang akan berakibat fatal di masa depannya dia. Itu yang kamu berikan selama ini ya, pada saat bersama gitu. Mungkin karena sudah jarang berkomunikasi mungkin ya, satu sama lain mempelajari makna-makna yang terkait di dalam episodenya kamu waktu bersama dia dan waktu dia bersama kamu juga setelah tidak bersama kamu dan setelah kamu tidak bersama dengan dia atau siapapun, mungkin sahabat kamu dan teman-teman kamu di sini. Kalau energi ketulusan udah pasti bawa keberuntungan. Makanya setiap minggu atau setiap bulan aku suka datengin saudara aku yang tulus sama aku. Tiba-tiba pekerjaan aku tuh lebih mudah gitu. Karena yang aku butuhkan hanyalah doa yang tulus. Dari setiap orang yang tulus mungkin. Di sini kamu bisa merasakan mana yang tulus dan tidak. Mana yang cuman pengen muji kamu di depan kamu gitu hanya untuk supaya kamu bahagia. Kamu bisa ngerasain mana yang emang benar-benar tulus gitu. Ngedoaininnya gitu. Ya. Oke, kita lihat ada inisial nama di sini. Ini ada huruf H. H itu kayak tangga kan. Ada orang yang ingin berumah tangga gitu sama kamu ya. Ataupun kamu sebagai tangga gitu untuk mencapai satu hal. Jadi ketika misalnya ada orang yang ingin dekat sama kamu, mereka dan siapapun itu yakin gitu ada satu keberuntungan yang akan sampai ke dalam jiwanya dia gitu. Yang masuk melalui alam semestanya dia gitu. Melalui messenger dari kamu. Karena ucapan kamu ini membawa satu perubahan. Apapun. Ya, apapun itu. Karena kamu tidak punya obsesi untuk
misalnya mendapatkan sesuatu kayak kamu kalau sayang gitu, ngasih sesuatu bukan karena kamu ingin reward, tidak, gitu, ya. Karena kamu emang pure, jiwa kamu memang jiwa penolong, jiwa penyayang, pembimbing, dan pekerja yang ulet di satu bidang. Kamu tuh kalau udah di satu bidang, nggak bisa bidang lain gitu, harus enjoy dulu. Kamu udah kenalin dulu roh bidangnya gitu kan, ada feel di dalam satu kerjaan. Ada yang di sini henti, kamu tempat pemberhentian terakhir. Kayak misalnya kamu tuh post the last post for someone, for anyone. Jadi ketika seseorang dekat sama kamu itu yang dia rasakan itu adalah kayak flash like home, kayak sebuah tempat untuk menyembuhkan luka batin. Mungkin siapa aja bisa. Karena ketika siapapun yang dekat sama kamu tuh hati kamu tuh terbuka banget gitu. Jadi orang bisa masuk. Dan kamu juga mempersilahkan itu masuk gitu. Tapi bahayanya ketulusan kamu dianggap kamu tuh bodoh gitu. Kamu tuh dianggapnya kamu dia tuh gampang kok gitu. Aku kibulin. Dan banyak juga orang yang memanfaatkan situasinya gitu. Ya. Jadi kamu itu membawa angin. Spoi. Angin segar dalam setiap episode orang yang masuk ke dalam kehidupannya kamu gitu. Dan kamu pun memberikan gitu ya sebuah nilai yang positif kepada orang-orang itu. Kamu tahu gitu bahwa orang yang datang ke kamu itu pasti butuh kebahagiaan. Kamu berikan kebahagiaan itu gitu. Orang yang misalnya membutuhkan bantuan kamu gitu. Kamu tahu kalau ketika kamu memberikan sesuatu, orang itu bahagia dan kebahagiaannya itu bisa kamu rasakan. Dan kamu juga gitu merasakan segalanya. Kesedihan mereka kamu bisa rasakan, kebahagiaan mereka tuh sejauh mana gitu kamu tahu. Cara ngebahagiain orang tuh pinter banget. Ya, ada orang yang tahu caranya menyulitkan kamu gitu. Ada orang yang tahu caranya mengejas kamu, cara menghancurkan kamu. Sedangkan dari kecil ya, kamu belajar bagaimana cara membahagiakan orang lain. Jadi segala sesuatu itu tergantung kebiasaan lah, ya. Misalnya waktu kecil Taurus suka lihat orang tuanya ngasih sesuatu ke mata tangganya, sama keluarganya gitu-gitu kan. Jadi direkam sama kamu dan dijadiin sebagai sesuatu yang jadi kebiasaan baik kamu gitu. Ya apapun yang dilakukan itu jadi kebiasaan. Dan kebiasaan kamu ini kadang kamu juga masih membiarkan ini terjadi ya. Karena kamu menikmati banget, bahagia banget di saat orang lain bahagia gitu. Itu yang mungkin orang tua kamu ajarin ya selama kamu kecil, waktu kecil. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, posisi dari alam semesta melalui huruf-huruf ini. Oke. Di sini ada juga penggemar yoga ya. Terusin ya, jangan berhenti ya yoganya. Ini ada cinta. Ada cinta yang kuat ya, cinta dan sayang yang kuat gitu. GACS. Mungkin dulunya tuh sahabatan dulu, temenan dulu, jadi cinta, jadi sayang, bisa jadi. Ya, gitu. Ada orang yang selalu di sini mengiyakan apa yang kamu mau. Ya. Kamu ketemu sama orang yang selalu menomorsatukan kamu gitu. Kamu seneng gitu ya. SNF, rezeki kamu bertebaran ya. Masuk beberapa puluh ratus juta mungkin masuk ke rekening kamu ya. Amin kan ya. Dan SN artinya disetujui ya. Atau secara resmi mungkin kamu akan mendapatkan sebuah pengakuan yang luar biasa juga dari beberapa pihak gitu yang bekerja sama dengan kamu. Kamu cukup diakui dan kamu punya nilai yang bagus. Kamu punya value di dalam kehidupan orang-orang sekitar kamu. Kamu punya value katanya gitu ya. Oke. Kamu akan menerima sejumlah uang pokoknya. Aku lihat ya. Gitu.
Makanya sekarang akhir bulan ini kamu disuruh untuk istirahat karena katanya rezeki nggak akan tertukar. Setelah kamu berjuang, pasti ada hasil. Itu yang paling penting ya. Ini mantan pengen datang, mantan suami, mantan pacar, mantan istri ya. Di sini ada yang darahnya AB gitu. Ada yang darahnya AB. Itu kalau AB itu kan bisa ke O, bisa ke B, bisa ke A gitu. Kamu adalah tipikal orang yang mungkin di sini fleksibel, punya daya serap yang kuat, mempositifkan sesuatu hal. Jadi kalau seandainya ada masalah, kamu itu udah mikirnya pasti akan ada apa ini setelah ini gitu. Kamu nggak lihat ini sebuah musibah nggak? Kamu melihat akan ada apa kebesaran Tuhan apa yang nanti akan terwujud gitu ya, untuk bisa diperlihatkan kepada kamu keajaiban apa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Nanti ada yang cari kamu ya di sini. Nggak tahu siapa yang akan nyari kamu, bisa sahabat kamu, bisa keluarga, atau orang yang dulu-dulu gitu datang ke kamu yang kamu udah lupa mungkin. Oke. Pokoknya ada petualangan baru juga ya, ada perjalanan baru juga, ada di sini seseorang merasakan bahwa kamu tuh tempat berhentinya dia atau berhenti di kamu. Ada juga yang suka ngintip-ngintip kamu gitu ya. Ngintip-ngintip story kamu, ngintip-ngintip mungkin media sosial kamu, foto kamu, profil kamu gitu, atau chattingan dulu-dulu yang pernah mungkin waktu kamu ngobrol itu ada. Terus ada juga di sini yang kayak seseorang menitipkan seseorang kayak gini ya. Misalnya di dalam hatinya kamu tuh kamu ngerasa ada yang ketitipan gitu oleh energi. Kayak misalnya kamu lagi deket sama orang gitu ya, siapapun. Kok kamu ngerasa bahwa tolong ya jagain dia kayak gitu. Tolong ya jagain gitu. Jadi spiritual dari keluarga gitu, itu kamu bisa dengar itu. Kamu tuh bisa ngedengerin amanah yang disampaikan oleh leluhur-leluhur teman-teman kamu, siapapun itu. Jadi ketika misalnya kamu deket sama seseorang ini, siapapun, atau relasi kamu ngerasa ketitipan gitu untuk setia gitu terhadap orang ini misalnya. Karena mungkin ada nilai spiritualnya, ada ketulusannya, ada kebaikannya juga. Kamu juga nggak akan menyia-nyiakan orang-orang yang benar-benar punya kualitas dan berkualitas gitu. Orang yang berkualitas itu, orang yang selalu menjadikan diri kamu itu kayak misalnya menghargai diri kamu, keluarga kamu gitu, mencintai keluarga kamu, mencintai kekurangan dan kelebihan kamu, entah sebagai teman, sahabat atau relasinya kamu gini, misalnya ya. Kamu pasti ngerasa aku yang harus menitipkan diri aku sama dia, sama si A, sama mereka gitu. Karena kamu ngerasa nyaman dengan merekanya gitu. Kamu nyaman dengan energi yang mereka berikan sama kamu gitu. Wow, jadi saling menitipkan satu sama lain dalam energi gitu. Saling menitipkan respon kepercayaan. Kepercayaannya kayak tanda kutip kepercayaannya kayak kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui kamu gitu untuk selalu bersama dengan orang-orang di sini yang terbaik gitu. Karena semesta menghadirkan seseorang untuk menemani hidup kamu, untuk menemani perjalanan karir kamu itu kan bukan sebuah kebetulan. Itu bukan sebuah kebetulan ya. Sekali lagi. Itu bukan sebuah kebetulan. Nah, di sini jadi pertahankan terus orang-orang yang terbaik dalam hidup kamu. Karena kita nggak pernah tahu ya yang namanya umur ya. Kita nggak pernah tahu kapan mereka akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka dengan cara apa aja, misalnya karena memang harus keluar kota atau segala macam. Mungkin masih bisa ketemu ya. Kita harus tetap berjabat tangan dengan siapapun, orang-orang yang mempunyai jiwa humanisme yang tinggi, yang selalu memperlakukan setiap orang itu dengan baik. Dan punya empati yang saling mendoakan, saling mendukung, dan saling memberikan support secara batin, mental, materi mungkin, yang selalu ada di saat-saat kamu sulit.
Itu yang harus kita jaga terus, kepercayaan di antara masing-masing pihak di sini ya. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Taurus. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga lancar, semoga sukses. Pilihlah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kamu, entah jodoh, entah apapun, entah barang-barang mungkin kebutuhan kamu di rumah atau di kantor, atau kebutuhan kamu dalam uh, bidang yang sedang kamu geluti saat ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi langkah kamu kemanapun kamu pergi dan ketemukan dengan orang-orang yang baik dan diselamat di jalan kemanapun kamu hendak berpergian. Banyak berdoa ya. Oke, makasih udah nonton videonya untuk zodiak Taurus. Sampai ketemu lagi di pembacaan Taurus selanjutnya. Dadah.